Baik ya, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu aplikasi pinjol yang akan menelpon selain dari kontak darurat yang memang kalian cantumkan. Dan hari ini masih banyak saja yang bingung ya. Loh bang, mereka itu kok bisa tahu ya kontak dan nama-nama yang ada di galeri kontak kita. Padahal handphone kita hari ini sudah cukup aman dan canggih. Nah, pada video kali ini siapa yang sudah mengalami masalah seperti ini? Siapa yang sudah mengalami teman-teman yang ada di kontaknya mengkonfirmasi, menelpon kalian, lalu bertanya-tanya tentang masalah ini, masalah pinjol ini. Lantas kita bingung, loh kok bisa tahu ya? Bagaimana nggak tahu ya? Pihak dari aplikasi pinjol tersebut mengganggu teman-teman yang ada di kontak kalian. Lalu mereka ada sebagian yang memaki-maki dari aplikasi pinjol tersebut kepada kontak yang ada di handphone kalian. Lalu mereka meneror, menagih, memaki-maki dan mereka mengancam ini dan itu. Kok bisa ya seperti itu? Dan apakah itu aplikasi pinjol legal OJK? Jawabannya ada pada video kali ini. Baik ya, sekarang tugas kalian coba langsung cek. Aplikasi pinjol yang kalian gunakan apakah sudah legal OJK atau tidak. Untuk yang ilegal pasti akan mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Termasuk di dalamnya kontak yang ada di handphone kalian. Dan mereka bisa masuk dan melihat siapa saja hari ini yang sering terhubung kepada kalian. Dan mereka akan memilih dan memilah siapa kontak yang dianggap penting di handphone kalian tersebut. Nah kok bisa ya? Pertanyaannya seperti itu. Karena pada awal kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka, kalian memperbolehkan, kalian mengizinkan mereka untuk mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Termasuk di dalamnya adalah kontak yang ada di handphone tersebut. Baik ya. Dan kalian harus tahu apa yang hari ini diperbolehkan oleh pihak OJK. Hari ini OJK hanya memperbolehkan 3 hal yang boleh diotorisasi oleh pihak aplikasi. Apa saja itu bang? Camilan, kamera, mikrofon, dan location. Hanya itu saja. Lantas hari ini masih banyak yang belum tahu membedakan aplikasi pinjol apa yang hari ini memang yang sudah legal atau tidak. Lantas pinjol-pinjol ilegal itu membuat kalian akan bingung. Karena ya mereka akan meminta kalian untuk mengklik OK. Agar mereka bisa mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Termasuk di dalamnya kontak, kamera, location, mikrofon, file dan data, video dan lain sebagainya. Sehingga hari ini kita sudah tertelanjangi ya. Tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan dari semua aplikasi pinjol ilegal yang sudah kalian berikan izinnya untuk mengotorisasi itu semua. Nah hati-hati kalau kalian masih sering menyimpan video-video yang berbau ya bagaimana begitu ya. Apalagi yang mungkin sudah pernah menyimpan video-video pribadi yang mungkin ya dianggap tidak senonoh. Itu akan menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk mengintimidasi, mengancam dan memaksa kalian melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Nah kembali kepada topik pembahasan terkait tentang aplikasi apa hari ini yang akan menelpon orang-orang yang ada di kontak kalian. Sementara orang-orang tersebut tidak kalian cantumkan sebagai salah satu kontak darurat. Nah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal seperti cerita yang di awal tadi akan mengotorisasi itu semua. Jadi bisa dipastikan semua aplikasi pinjol yang menelpon selain dari kontak darurat yang memang kalian cantumkan itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Karena mereka sudah kalian izinkan mengotorisasi kontak. Jadi tugas kalian hari ini langsung cek. Yang pertama apakah aplikasi pinjol yang kalian gunakan sudah legal OJK atau tidak. Dan yang kedua apa saja yang sudah kalian izinkan kepada mereka untuk mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Yang ilegal itu rata-rata ya akan mengotorisasi kontak. Yang kedua foto dan video, file dan media dan lain sebagainya. Bahkan
beberapa aplikasi pinjol hari ini bisa melihat log panggilan kalian. Apakah hari ini kalian sedang berhubungan dengan siapa? Misalnya dengan atasan, orang tua, kakak, adik, dan lain sebagainya. Dan mereka akan mengganggu mereka untuk menyuruh kalian membayarkan. Lantas orang-orang yang hari ini mendapatkan kabar seperti itu akan shock. Lalu mereka akan menelpon kalian. Dan kalian yang hari ini nggak tahu apa-apa akan tentunya merasa panik dengan masalah seperti ini. Jadi tidak perlu panik. Kalian tinggal jelaskan saja setelah kalian mencek bahwasannya aplikasi pinjol tersebut memang benar-benar ilegal. Kasih tahu kepada semua kontak yang hari ini sedang diganggu bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Tidak usah digubris. Jangan dilayani lagi, biarkan saja mereka koar-koar di situ. Ya, untuk aplikasi pinjol ilegal yang seperti ini tidak perlu dibayar lagi. Dan apakah aplikasi pinjol legal OJK pernah melakukan ini? Atau mungkin beberapa produk-produk pembiayaan. Buat kalian yang pernah melihat video yang sebelumnya yang udah kita share ya, dari sebuah laman media elektronik ya, berdasarkan pengaduan dari debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Ada aplikasi atau produk pembiayaan yang memang sudah memiliki debt collector lapangan lalu mendatangi kantor ya. Lalu mendatangi kantor debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Apakah ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Jadi apabila hari ini kalian masih mendapati teror dan intimidasi dan ancaman yang katanya pihak bill collection atau bill collector atau debt collector ya khususnya ingin datang ke kantor. Kalau memang mereka datang silahkan direkam lalu segera laporkan. Itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua ada juga ya aplikasi yang legal OJK hari ini yang menelpon kontak darurat. Sementara yang bersangkutan atau debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, handphonenya masih aktif. Dan mereka masih sering berkomunikasi. Dan mereka juga si debitur sudah menjelaskan ya bahwasannya hari ini memang belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Nah, apakah itu melanggar hukum? Jawabannya iya. Pihak aplikasi itu tidak boleh menagih hutang kepada selain debitur. Ya nggak mungkin juga kan yang ngutang itu aku terus yang ditagih kalian. Kalian mau nggak seperti itu? Ya jelas orang-orang pasti akan marah ya kan. Dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK dan pemerintah itu memang tidak memperbolehkan hal tersebut. Ya, jadi apabila itu nanti terjadi kepada kalian maka segera langsung dilaporkan saja. Jadi udah cukup jelas. Hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu akan mengganggu kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Yang mengalami masalah seperti ini tidak usah perlu panik Egi ya. Kalian tenang saja dan jelaskan kepada kontak-kontak yang hari ini sudah merasa terganggu. Lakukanlah permohonan maaf ya karena dari ulah kita ini orang-orang yang ada di kontak kita sedikit merasa terganggu ya kan. Mereka merasa shock ya. Dan yang lebih kurang ajar lagi aplikasi pinjol ilegal ini cara mainnya memang seperti itu. Cara kerjanya memang seperti itu. Mereka hanya memiliki kekuatan mempermalukan kalian. Jadi untuk kalian yang bisa mengontrol emosi, mengontrol rasa malu dan mengkondisikan hal ini di orang-orang sekeliling kalian, maka kalian akan selamat. Jadi nggak perlu panik lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.